Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira amma ba'd. Kepada Pak Arif Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang kami hormati, dan juga kepada teman-teman yang kami cintai. Izinkan kami di sini dari kelompok 3 Ilmu Alamiah Dasar yang beranggotakan Afif Ridho Pramudia, Amalia Dia, Muhammad Cikal Firjatumullah, dan Muhammad Ilham Ramadan untuk mempresentasikan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang pertama, keanekaragaman menurut para ahli. Keanekaragaman menurut Aristoteles yaitu mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dikelompokkan menjadi herba, semak, dan pohon, sedangkan hewan digolongkan menjadi vertebrata dan avertebrata. Selanjutnya, keanekaragaman menurut John Ray, yaitu merintis pengelompokan makhluk hidup ke arah grup-grup kecil. Ia telah melahirkan konsep tentang jenis dan spesies. Berikutnya, keanekaragaman menurut Carolus Linnaeus, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada kesamaan struktur. Ia juga mengenalkan asas sistem tata nama makhluk hidup yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Karena itu, Carolus Linnaeus dikenal sebagai bapak taksonomi dunia. Dan selanjutnya, keanekaragaman menurut Terhal Whittaker. Pada tahun 1969, ia mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Moner, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya, terjadinya keanekaragaman makhluk hidup ditentukan oleh berbagai hal, antara lain yaitu proses perkembangan makhluk hidup atau evolusi. Dalam masa kehidupan suatu jenis makhluk hidup, terjadi proses perkembangan dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih sempurna. Perubahan tersebut terjadi secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang lama sekali. Selanjutnya, ada proses seleksi alam, yaitu penyaringan suatu lingkungan hidup oleh alam sehingga yang tetap tinggal hanyalah makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri. Selanjutnya, proses penyesuaian diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Jika suatu makhluk hidup ingin tetap tinggal hidup, maka dia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, kucing di daerah tropis memiliki bulu yang lebih tipis dibanding kucing yang hidup di daerah beriklim dingin. Makhluk tersebut dapat dikatakan telah beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Teori mengenai asal-usul makhluk hidup ada 4, yaitu diantaranya abiogenesis, biogenesis, kosmozoa, dan urei. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup yang pertama menghuni bumi terbentuk dengan sendirinya atau bisa berasal dari benda mati. Pendukung teori ini adalah Aristoteles, Thales, Anaximenes, dan Anthony van Leeuwenhoek. Contoh gambar di atas adalah teori abiogenesis, yaitu katak dan ikan berasal dari lumpur. Yang kedua adalah teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Pendukung teori ini adalah Francisco Redi, Lazaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Yang ketiga yaitu teori kosmozoa. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi
Asal-usulnya dari luar bumi berbentuk spora yang aktif jatuh ke bumi lalu berkembang biak. Teori ini diusung oleh Richter tahun 1865. Dan yang terakhir yaitu teori Urey. Teori ini mengemukakan bahwa atmosfer bumi pada mulanya kaya akan gas metana, amoniak, hidrogen, dan air. Zat ini merupakan unsur penting penyusun tubuh makhluk hidup, karena diduga ada energi dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmos. Unsur itu mengadakan reaksi kimia membentuk zat hidup. Persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Persebaran makhluk hidup dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor abiotik sejenis iklim, keadaan tanah, air, topografi, dan lain-lain. Yang kedua ada biotik, yaitu sejenis makhluk hidup. Persebaran umum dari hewan berdasarkan letak geografis di dunia, antara lain yang pertama wilayah Etiopian. Wilayah ini meliputi benua Afrika dari sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar, dan selatan Saudi Arabia. Wilayah ini memiliki hewan yang khas, yaitu gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babon, simpanse, jerapah. Dan ada juga mamalia padang rumput seperti zebra, antilope, kijang, singa, jerapah, harimau. Dan ada juga mamalia pemakan serangga seperti terenggiling. Dan ada juga mamalia endemik. Di wilayah ini ada kuda Nil yang hanya terdapat di Sungai Nil, Mesir. Namun di Madagaskar terdapat kuda Nil namun lebih kecil. Yang kedua ada wilayah Paleartik, yaitu wilayah ini meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat Kutub Utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Beringin di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling utara. Beberapa jenis fauna Paleartik yaitu yang tetap bertahan di lingkungan aslinya, yaitu panda di Cina, unta di Afrika Utara, binatang kutub seperti rusa kutub, kucing kutub, dan beruang kutub. Binatang-binatang yang berasal dari wilayah antara lain kelinci, sejenis tikus, berbagai spesies anjing, kelelawar, bajing, dan kijang telah menyebar ke wilayah lainnya. Yang ketiga ada wilayah oseanik. Wilayah ini tersebar di kawasan kepulauan di Samudra Pasifik. Wilayah ini merupakan pengembangan dari wilayah Australian daratan dengan spesifikasi fauna tertentu. Oleh karena itu, jenis faunanya hampir sama dengan wilayah Australia. Yang keempat ada wilayah Nearktik. Wilayah ini meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara dekat Kutub Utara, dan Greenland. Wilayah ini memiliki hewan khas seperti ayam kalkun, tikus berkantung di gurun Pasifik Timur, bison, muskox, karibau, domba gunung, dan di daerah ini juga terdapat berbagai jenis hewan yang ada di wilayah Paleartik seperti kelinci, kelelawar, anjing, kucing, dan bajing. Yang kelima ada wilayah neotropikal. Wilayah ini meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Ada hewan endemiknya, yaitu seperti ikan piranha dan belut listrik.
di Sungai Amazon. Dan ada juga lama, yaitu sejenis unta di padang pasir Atacama atau di negara Peru. Tapir dan kera hidung merah. Wilayah neotropikal sangat terkenal sebagai wilayah fauna vertebrata karena jenisnya yang sangat beraneka ragam dan spesifik, seperti berbagai spesies monyet, terenggiling, beberapa jenis reptil seperti buaya, ular, kadal, beberapa spesies burung, dan ada sejenis kelelawar penghisap darah. Yang keenam ada wilayah oriental. Wilayah ini tersebar di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Fauna Indonesia yang masuk wilayah ini hanya Indonesia bagian barat. Hewan yang khasnya di wilayah ini yaitu harimau, orangutan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula satu. Yang ke-7, di wilayah Australian. Wilayah ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Beberapa hewan khasnya di wilayah ini adalah kanguru, kiwi, kaola. Selain pembagian wilayah-wilayah tersebut, ada juga seorang pakar meteorologi yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi iklim berdasarkan garis ketinggian, yaitu Junghon. Di sini ada gambar, ada 2 garis. Pada gambar tersebut yang terlihat di atas, garis tersebut memiliki arti antara lain garis Wallace, yaitu membatasi fauna asiatis dengan fauna peralihan. Yang kedua ada garis Weber. Garis ini membatasi fauna australis dengan fauna peralihan. Biosfer. Biosfer dalam pengertian luas, menurut geofisiologi, adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Hubungan biosfer dengan makhluk hidup adalah biosfer sebagai penyedia tempat tinggal untuk seluruh makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia, dan melangsungkan kehidupan di dalam biosfer. Selanjutnya, yaitu atmosfer. Atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet, termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Atmosfer terdiri dari beberapa bagian, mulai dari yang terdalam yaitu troposfer, kemudian stratosfer, kemudian mesosfer, kemudian termosfer, dan bagian paling luar adalah eksosfer. Di antara troposfer dan stratosfer terdapat batas bernama tropopause, sama juga dengan batas antara stratosfer dan mesosfer yang dinamakan stratopause, dan di antara mesosfer dan termosfer yaitu mesopause. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.